Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Natania dengan NIM 2110914220013. Saya adalah mahasiswa dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021. Sebelum memasuki pembahasan utama pada video ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penyajian lisan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kemunculan varian baru dari COVID-19 yang disebut Omicron. Virus corona varian Omicron saat ini semakin mendominasi di dunia. Bahkan kemunculannya ini hampir menggeser varian Delta yang sebelumnya juga mendominasi banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa waktu lalu, kemunculannya tentu menimbulkan kekhawatiran baru, sebab Omicron ini terbukti cerdik dalam menghindari antibodi yang terbentuk oleh vaksinasi. Hal ini membuat orang yang sudah divaksinasi penuh masih bisa terinfeksi varian Omicron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui konferensi pers pada 16 Desember 2021 mengumumkan bahwa virus corona yakni varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan juga menyampaikan bahwa penemuan kasus Omicron pertama di tanah air terdeteksi pada tanggal 15 Desember 2021. Adapun gejala Omicron yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien adalah sakit kepala. Sakit kepala diketahui sebagai salah satu gejala yang paling umum akibat infeksi COVID-19. Kemudian, pilek menjadi gejala COVID-19 kedua yang paling sering dilaporkan setelah sakit kepala. Adapun gejala yang ditemukan oleh tim peneliti selanjutnya adalah bersin-bersin. Gejala ini bahkan juga dirasakan oleh pasien yang sudah divaksinasi COVID-19. Kemudian, tidak sedikit pasien Omicron yang melaporkan bahwa mereka merasakan sakit tenggorokan yang kerap dialami saat pilek maupun radang tenggorokan. Kemudian, tentu saja batuk adalah gejala yang paling umum yang sudah dirasakan oleh pasien COVID-19. Namun, pada studi ini menunjukkan bahwa hanya 4 dari 10 pasien yang mengalami batuk-batuk. Adapun batuk yang berkaitan dengan infeksi COVID-19 biasanya adalah batuk kering. Lalu, bagaimana sebenarnya penularan virus ini dapat terjadi? Menurut WHO, virus ini dapat menular melalui 5 cara. Yang pertama yaitu antar manusia secara langsung. Yang kedua, antar manusia secara tidak langsung atau melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus. Yang ketiga, menyentuh mulut, mata, ataupun hidung setelah memegang benda yang sudah terkontaminasi oleh virus COVID-19. Dan yang keempat adalah melalui sekresi yang dikeluarkan melalui mulut atau hidung pasien yang positif COVID-19, seperti air liur, sekresi pernapasan, percikan akibat batuk, berbicara, bersin, atau bernyanyi. Dan cara yang terakhir yaitu kontak dekat dengan pasien COVID-19. Kasus aktif COVID-19 konsisten meningkat sejak awal Januari 2022. Kasus aktif merupakan pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan atau melakukan isolasi mandiri di rumah. Kenaikan kasus aktif COVID-19 ini terjadi setelah varian Omicron mulai merebak. Rumah Lawan COVID-19 RLC Tangerang Selatan mengaku kewalahan dalam menghadapi lonjakan pasien. Saat ini, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate mencapai 90,3% dari total 300 tempat tidur yang tersedia. Menurut keterangan Ketua Koordinator RLC Tangerang Selatan, Suhara Manulang, data jumlah pasien yang terdaftar pada Senin 7 Februari 2022 yaitu sebanyak 271 orang. Kemudian, untuk mengantisipasi peningkatan pasien, Suhara mengaku tidak keberatan jika pasien yang memungkinkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun, jika tidak memungkinkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah, dipersilakan untuk melakukan isolasi terpusat di fasilitas kesehatan yang tersedia. Jumlah pasien yang terus melonjak ini juga terjadi pada Wisma Atlet Kemayoran, membuat 3 dari 4 tower untuk pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran terisi. Adapun tower yang terisi yakni tower 4, tower 5, dan tower 6. Sedangkan untuk tower 7 sudah siap untuk menampung pasien COVID-19 jika COVID-19 terus melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasien yang datang ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tiap harinya meningkat
sebanyak 150 sampai 200 orang. Jika tidak cepat diantisipasi, diperkirakan akan terjadi penumpukan pasien. Omikron diumumkan terdeteksi di Indonesia sejak 15 Desember 2021. Kasus aktif mulai meningkat sejak 5 Januari 2022. Pada 16 Desember 2021, kasus aktif COVID-19 yang tercatat di Indonesia yaitu sebanyak 4.833 kasus. Kemudian pada 4 Januari 2022, ada pada angka 4.658 kasus. Lalu mulai meningkat pada 5 Januari 2022 dengan 4.787 kasus. Pada 21 Januari 2022, terjadi peningkatan yang sangat tinggi yaitu dengan angka 14.119 kasus. Jika dihitung sejak Omikron ada di Indonesia hingga 21 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 9.286 kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan per 21 Januari 2022, angka tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan 6.377 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 2.386 kasus, hingga yang terendah tercatat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan 19 kasus. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait kemunculan varian baru dari COVID-19 yang disebut Omikron. Saya meminta maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam video ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.